Oke, di hari ke-18 ini kita telah berhasil tujuan pertama sudah menemukan sudut Tenggara. Jadi satu sudut yang merupakan salah satu kunci yang kita cari di tahun 2021 ini untuk memastikan ukuran denah dari dinding keliling situs Kumitir. Ya. Terus yang tujuan kedua, kita hampir menyelesaikan pengupasan atau mengangkat lapisan tanah yang ada di sektor A, B, C, sehingga kita bisa menampakkan bangunan dan struktur bata dan dengan kombinasi boulder, sehingga kita bisa melihat bagaimana kombinasi antara struktur bata, boulder, dan batu persegi, sehingga nanti kita bisa merekonstruksi bagaimana bentuk denah dan apa yang terjadi pada sektor A, B, C yang merupakan kita duga merupakan bangunan utama dari situs Kumitir. Dan pekerjaan yang ketiga, kita akan merapihkan sudut timur laut yang akan kita kerjakan. Sayangnya memang kita terkendala di musim hujan. Semoga ini nanti target sudut timur laut kita bisa selesaikan di minggu depan. Jadi pengupasan tanah yang kita lakukan hingga minggu ini dalam ekskavasi penyelamatan situs Kumitir telah menghasilkan beberapa data arkeologis. Yang pertama adalah struktur bata yang mengarah ke barat dan timur, di mana pada bagian dalam ada susunan bata yang menonjol 60 cm yang menyerupai selasar. Dan kemudian ada lagi struktur bata yang mengarah ke utara dan selatan. Cuma untuk pengupasan tanah hingga indikasi adanya semacam selasar tidak bisa kita lakukan karena telah tertumpuk konsentrasi boulder-boulder yang berada di sekitar ekskavasi ini. Kemudian ditemukan juga adanya batu-batu candi yang berukuran 40 hingga 56, baik polos maupun berpelipit berbahan batu andesit. Kemudian temuan ini tetap yaitu boulder-boulder baik berukuran kecil, sedang maupun berukuran besar, di mana pada ekskavasi ini boulder kecil yang berukuran 8 sampai 15 cenderung di bagian bawah dan susunannya berpola.
Kemudian di atasnya border sedang yang berukuran 20 hingga 30. Itu masih cenderung susunannya berpola. Nah, kemudian di atasnya border yang kita anggap besar di area ekskavasi ini adalah berukuran 30 sampai 50 yang susunannya cenderung tidak berpola dan tersebar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ditambah lagi dengan hasil temuan lepas pada saat ekskavasi pengupasan tanah ini masih berupa fragmen-fragmen gerabah baik halus maupun kasar yang diindikasikan sebagai wadah, kemudian fragmen genteng, juga ada fragmen-fragmen keramik. Mungkin itu hasil dari yang telah kita lakukan dalam pengupasan tanah di ekskavasi penyelamatan situs Gumitir ini. Untuk hari ini kita udah menemukan sudut sisi tenggara ya, yang lanjutan dari utara sana memanjang sampai ke selatan. Di selatan kita udah menemukan sudutnya. Apa ya? Sudutnya ini kita besok mengarah ke arah barat untuk menyambungkan, untuk mencari jejak struktur di arah barat. Dimensinya pada panjang dari tahun kemarin kan kita ngadain test pit untuk mencari sudut tenggaranya. Nah, dari test pit itu, dari kotak test pit, struktur terakhir pada kotak test pit yang tahun kemarin hingga ke sudutan yang baru kita temukan sore ini berjarak sekitar 430 cm. Memanjang ya ke arah selatan. Selanjutnya pada lapisan pasiran banyak kan kita menemukan keramik sama gerabah. Lapisan pasiran itu di 100 hingga 150 cm dari permukaan kotak kali. Temuan lepasnya itu berupa pecahan keramik, pecahan gerabah, sama pecahan batu andesit. Selain itu di lapisan pasiran itu banyak ditemukan kerakal serta kerikil. Ya seperti pada sektor dia kan kayak boulder ya, di sini agak kecil-kecil. Lapisan pasirannya itu mirip sama yang lapisan pasir di bantaran sungai. Halus, teksturnya hitam abu-abu gitu. Strukturnya itu baru sampai panjang ya, sampai akhir sisi selatan, sisi tenggara, pojok sisi tenggara. Kita belum mengarah ke sisi barat, tapi ada indikasi adanya arahan struktur ke sisi barat. Ke sisi timur ada juga indikasi ke arah sisi timur, tapi saat ini kita prioritas ke sisi barat dan sambil mengerjakan barat untuk mencari arah struktur ke barat untuk menyambungkan dengan yang di
trans yang nyambung nggak struktur, memanjang nggak struktur talut ini hingga ke barat. Prioritasnya itu kalau sisi timur kita akan tetap kupas pada sisi timur. Jadi ekskavasi hari ke-18 ini di samping telah menemukan sudut tenggara ya. Jadi persambungan antara sisi yang ada di bagian timur dan sisi yang ada di sebelah utara. Jadi kita sudah ketemu 3 sudut. Jadi ada tenggara, ada barat laut, ada barat daya yang kita sudah ketemu. Jadi tinggal mencari satu sisi lagi yang belum ketemu. Nah, temuan lain yang ada di penggalian di sektor ini ya, itu berupa ada pecahan-pecahan gerabah, ada juga pecahan keramik, porselen, dan ada sebuah fragmen batu putih yang memperlihatkan ada unsur sisi bintang. Jadi ada 3 sisi bintangnya, tetapi tidak bisa dilihat secara utuh karena bagian yang lainnya patah atau pecah. Nah, lapisan tanah yang ada di sini, yaitu kelihatan sekali ada campuran antara pasir dan gravel ya, atau kerakal. Jadi kelihatan dia adalah pasir sungai, aliran sungai yang mendominasi bagian sudut. Walaupun ini kita tidak temukan pada bagian yang lainnya. Jadi ini ada selipan berupa pasir, lapisan pasir dan kerakal-kerakal. Demikian juga pada bagian sudut tenggara ini, khususnya di bagian selatannya, kelihatan bahwa kaki bastion ini atau kaki sudut talut ini ditimbun dengan gravel. Jadi dia bukan boulder, dia ukurannya lebih kecil, merupakan gravel atau kerakal ya, karena kalau disebut kerikil juga lebih besar daripada kerikil. Nah, ini perkembangan temuan yang ada di sektor luar dari sektor A, B, dan C. Di sektor A, B, dan C sendiri kita sudah melihat bahwa hampir seluruh permukaan struktur yang selama ini tertutup oleh pematang-pematang kotak ekskavasi sudah nampak di permukaan, dan ternyata sebaran boulders itu masih mendominasi permukaan di sektor A dan C. Hanya di beberapa bagian di sektor B yang kelihatan sangat minim temuan bouldersnya. Namun demikian bahwa struktur yang ada memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Jadi mungkin akan ada perbedaan massa di antara beberapa struktur yang ada di sektor A dan B dan C. Saya kira ini satu upaya yang luar biasa ya dari teman-teman untuk melakukan ekskavasi ya terhadap situs ini. Walaupun kita masih perlu lebih jauh lagi ya untuk mengetahui lebih apa yang ada dalam situs ini. Ini sebuah misteri yang tentu anak-anak muda perlu juga tahu bahwa di masa lalu kita punya satu teknologi untuk membangun satu bangunan yang sangat besar seperti ini, dan juga mungkin nilai yang sangat penting di masa lalu. Saya kira kita tidak bisa berhenti untuk melihat masa kini saja, karena kita harus melihat masa lalu, terutama dari kemampuan para jenius lokal kita untuk membangun seperti ini. Dan ini akan sangat penting sekali bagi kebanggaan kita sebagai bangsa ke depan, kalau kita punya kemampuan seperti ini. Teruslah menggali, teruslah membangun satu
peradaban yang kira-kira akan kita pakai sebagai kebanggaan bangsa Indonesia ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Triyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan. Kami bersama teman-teman dari dinas dan komunitas kepurbakalaan memang sengaja datang ke situs Kumitir ini, yang mana sudah dilaksanakan ekskavasi di sini, dan kami berharap nanti ada tim dari BPJB yang bisa datang ke Magetan, karena di Magetan banyak ditemukan situs-situs yang serupa yang mungkin tatkala diekskavasi seperti yang ada di situs Kumitir ini. Dan sekali lagi kami berharap BPJB sudi mau datang ke Magetan untuk melihat kajian pertama. Nah, tatkala ditemukan jejak kepurbakalaan di sana, semoga nanti Magetan bisa diekskavasi seperti yang ada di situs Kumitir ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang saya lihat, karena sebenarnya kami melihat ada hal serupa di Magetan. Nah, tatkala ternyata seperti yang diceritakan oleh arkeolog bahwa dulu saat belum diekskavasi ini tampak biasa, tetapi tatkala betul-betul dilakukan pengkajian kemudian sampai dilakukan ekskavasi ini, ternyata banyak ditemukan peninggalan kesejahteraan yang ada di kawasan Kumitir ini, yang kurang lebih tadi disampaikan sekitar 6 hektar. Ini sesuatu yang luar biasa. Semoga peninggalan-peninggalan leluhur kita yang ada di Indonesia ini bisa dieksplor semua.